Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suit Mujirno dari Kota Salatiga. Kita lanjutkan tutorial bahasa Inggris dengan metode Grammar Translation Method, atau metode di mana pertama dijelaskan norma-normanya, aturan-aturannya, kemudian langsung diterapkan dalam kalimat-kalimat dan digunakan untuk menerjemahkan baik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris maupun dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk refleksif ini sangat penting. Kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan diri, ya. Bagaimana kalau antara subjek dengan objek itu sama? Seperti ada orang bunuh diri. Ini antara yang melakukan dengan korbannya sama. Nah, ini kita gunakan refleksif. Kemudian kadang-kadang kita bertanya melihat sebuah lukisan yang sangat indah, kemudian pelukisnya ada di situ, kita akan bertanya, "Bang, apa benar ini lukisan abang sendiri?" Nanti pelukisnya akan bilang, "Betul, saya sendirilah yang membuat lukisan itu." Ya, inilah kata-kata yang dalam bahasa Inggris disebut refleksif. Jadi antara subjek dengan objek sama, atau menjelaskan bahwa bukan orang lain. "Apa kamu melihat John?" "Ya, betul, saya melihat John sendiri." Artinya bukan orang lain, ya. Tolong berikan buku ini kepada John, jangan kepada orang lain. Pokoknya berikan kepada John sendiri, ya. Jadi ini ada John sendiri, ini ada kata sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau ini namanya pembalikan, jadi membalik. Jadi kalau ini bahasanya namanya refleksif, ya. Refleksif artinya itu refleks itu membalik. Jadi antara subjek dan objek sama, seperti saya melihat diri saya di kaca. Ya, ini saya melihat saya. Ini antara ini dengan subjek dengan objek itu sama. Ya, jadi ini harus hafal adanya perubahan-perubahan, ya. Jadi kalau kita sudah belajar I menjadi me, menjadi my, menjadi mine, itu yang personal pronoun yang dulu. Sekarang kita bahas itu namanya reflexive pronoun, jadi yang pembalikan, jadi tidak orang lain. Jadi kalau I, ya ini I menjadi myself. Kalau you menjadi yourself. Ini untuk yang hanya satu. Lah kalau kamunya banyak, umpamanya berhadapan dengan mahasiswa satu kelas, itu kita ini yourselves. Ya, yourselves. Kemudian he, jadi himself. She menjadi herself, ya. Dia menyesali dirinya, ya. She regrets herself, ya. Jadi she, kemudian kalau mereka they, ya, pokoknya kalau lebih dari satu itu selfish, ya. Kalau lebih dari satu ini themselves. Themselves. Kalau kita we ourselves. Kalau we ourselves, they themselves, we ourselves.
V-nya kemiringan ya. Nah, ourselves. Nah, jadi kalau lebih dari satu itu VES. Nah, jadi kalau bacanya himself kali themselves, ini lebih panjang. Kemudian it, ini hanya satu, it self. Ya. Jadi ini digunakan kalau antara subjek dengan objeknya sama. Kalau orang ada seseorang memangkas sesuatu atau meruncingkan pensil, kemudian kena pisaunya, itu kalau orang Inggris mengatakan dia memotong dirinya. Tapi kalau jadi kalau itu ya, kalau kena pisau pelakunya sama, itu ya he cuts himself. He cut himself. Himself. Maaf ini keliru terus ya. He cuts himself. Artinya dia kena sendiri ya. Kalau bahasa Indonesia dia tergores. Dia tergores while cooking. Ya, jadi dia tergores saat masak. Jadi mungkin mengupas bawang atau yang lain kena sendiri ya. Kemudian jadi kalau terjanya bisa dia melukai dirinya saat masak. Dia melukai dirinya saat masak. Ini kalau S berarti kebiasaan ya, tapi tidak ada orang yang terbiasa tergores ya, mesti hati-hati. Kemudian jadi saya ulangi, subjek dan objeknya sama, itu kita gunakan ini, namanya bentuk refleksif ya. She cut herself, he cuts himself. Kalau she ya herself ya, he cut herself. Kemudian untuk menekankan bahwa menekankan pada subjek ya, saya sendiri tidak setuju dengan ide itu. Saya sendiri tidak setuju dengan ide itu. Itu I myself do not agree with that idea ya. Ini menekankan. I myself do not agree, tidak menyetujui, tidak setuju dengan with that idea ya. Saya sendiri tidak setuju dengan ide itu ya. Saya sendiri tidak setuju dengan pendapat itu ya. I myself, saya sendiri tidak setuju dengan ide itu. Kalau mereka sendiri tidak setuju dengan ide itu ya, they themselves do not agree with that idea. Tapi kalau ini dia sendiri tidak setuju dengan dia sendiri, jadi ini jadi herself. Kemudian kalau do not, kalau untuk
menjadi does not, ya, agree, ya. Saya sendiri tidak setuju dengan ide itu. Dia sendiri tidak setuju dengan ide itu. She herself does not agree with that idea. She herself does not agree with that idea. Ditanya, kamu sendiri setuju enggak? Do you yourself agree? Do you yourself agree? Apa kamu sendiri setuju? Do you yourself agree? No, I don't. I myself do not agree. Tidak, saya sendiri juga tidak setuju. Jadi menekankan bahwa betul-betul bukan orang lain. Kemudian ada kalimat-kalimat yang tanpa objek, tapi tahu yang dimaksud, ya. Jadi umpamanya bersenang-senanglah. Nah, ini yang artinya yang bersenang-senang itu yang kita suruh bersenang-senanglah kamu sendiri, ya. Jadi ini enjoy yourself, ya, nikmatilah atau bersenang-senanglah. Kita ulangi tadi, dia terluka dalam permainan itu. Dia laki-laki terluka dalam permainan itu, ya, atau dia laki-laki sering terluka dalam permainan itu. Yang biasanya pemain sepak bola itu atau pemain olahraga yang perlombaan yang kompetitif itu biasanya ada unsur luka. Jadi kalau lukanya dia sendiri, lukanya jatuh sendiri, maka he often hurts himself in the game. Dia sendiri sering terluka dalam permainan itu. Ya. Semoga bisa dipahami, ya. Kita lanjutkan. Ini jadi saya melihat diri saya di kaca, atau kalau bahasa si kaca, saya berkaca. Kalau orang berkaca itu yang dilihat mesti dirinya sendiri. Dia terluka saat masak. He cuts himself while cooking. Saya sendiri tidak setuju dengan ide itu. Ini self-nya untuk menekankan bahwa pelakunya betul-betul saya, ya, tidak dipengaruhi orang lain. I myself do not agree with that idea. Saya sendiri tidak setuju dengan ide itu. Dia sendiri, she herself does not agree with that idea. Ya. Kita lanjutkan. Ini tadi menekankan pada subjek, ya. Kita lanjutkan. Jadi kita dia terluka sendiri dalam permainan itu, artinya tidak ditabrak atau dijegal orang lain. Jadi he hurt himself in the game. Ini kita lanjutkan. Kita akan melakukan, ya, kita akan mengerjakannya sendiri. Artinya tidak perlu bantuan orang lain. Kita will do it nah, ini kita akan mengerjakannya sendiri. Kami akan melakukannya sendiri. Jadi ini menekankan we will do it ourselves. Jadi ini penekanannya pada ini
Jadi sama dengan we ourselves will do it. Kita sendiri akan mengerjakan itu. Kita akan mengerjakan itu sendiri. Artinya tidak perlu dibantu orang lain. Kita akan melakukan itu sendiri. Kemudian kita mungkin bertanya kepada seorang dosen, mungkin bertanya kepada mahasiswanya, ini tulisannya kok bagus sekali, apa ditulis sendiri, ya itu kita tanya, apa Anda sendiri yang nulis ini? Ya, apa Anda sendiri yang nulis ini? Itu ya bentuk pertanyaan. Jadi tiap hari kalau mengerjakan tugas itu tulisannya kok sangat rapi ya. Itu maka kita tanya, do you write it yourselves? Ya, do you write it yourselves? Ya. Do you? Ya, do you write it yourself? Anda nulis ini sendiri, ya. Anda nulis ini sendiri, ya karena kan bisa tuh mungkin dituliskan orang lain yang tulisannya lebih bagus, ya. Kemudian ini dijawab, ya saya nulis itu sendiri, itu yang nulis saya sendiri. Yes, ya I write it myself. Ya, saya nulis ini sendiri. Saya sendiri. Ini bisa juga I myself write it. Bisa juga I write it myself. Saya nulis itu sendiri. Tidak dituliskan orang lain. Ya. Kita lanjutkan. Saya hapus. Ya, saya ulang. Kita menggunakan refleksif kalau subjek dengan objek sama. Contohnya, dia menyesalkan dirinya, ya, dia pamannya, si sering dia sering menyesali dirinya, ya. Jadi mungkin kuliah lupa yang sudah dikerjakan tidak dibawa ke kampus, dia biasanya menyesali dirinya karena nilainya mungkin berkurang banyak, ya. Kemudian umpamanya Anda belajar gitar sendiri tanpa guru, maka Anda mengatakan I teach myself to play the guitar. Jadi kalau saya mengajar diri saya, I teach myself to play the guitar. Maaf, ini G-nya kayak Ki, ya. The guitar. Ya. Saya mengajar diri saya gitar. Artinya saya belajar sendiri. Ya, jadi ini otodidak, ya, bisa belajar sendiri. Saya mengajar diri saya atau saya belajar sendiri main gitar. Kemudian ada orang tetangga baru, biasanya tetangga baru itu memperkenalkan diri mereka ke tetangga-tetangga yang lain, gitu, ya. New, ya.
newcomers biasanya introduced, ya, pendatang-pendatang baru biasanya memperkenalkan diri mereka ya, themselves to the neighbors. Ya, pendatang baru kan orangnya lebih dari satu. Ini sama dengan D, ya. Jadi the newcomers usually introduce themselves to the neighbors. Oh, ini tetangga tidak hanya satu, ya. Jadi biasanya lebih dari satu tambah S, ya. Jadi to the neighbors, ya. Pendatang baru biasanya memperkenalkan diri mereka ke tetangga-tetangga, ya. Jadi ini newcomers itu sama dengan mereka, maka ini tanpa S. Tapi kalau yang datang hanya orang satu, ya, orang baru itu, the newcomer, ini tanpa S, ya, maka ini usually introduces the newcomer. Ini kita anggap laki-laki lah, he, ya, himself. Kalau kita anggap perempuan, ya, herself. Nah, ini dia. Jadi ini the newcomer, ini tanpa S, ini sama dengan he. Kalau kita anggap perempuan sama dengan she. Kalau kita anggap laki-laki, maka ini tambah S, tetap tambah S karena orang ketiga tunggal. Kemudian kalau perempuan, ya, herself. Jadi the newcomer usually introduces herself to the neighbor. Nah, tetangganya tidak hanya satu. Ya. Jadi the newcomers, kita lanjutkan. Seperti saya bersenang-senang, mereka bersenang-senang, itu kan subjeknya ya orang itu, ya. Jadi itu biasanya kita menggunakan kata menikmati atau bersenang-senang. Ya, ini semoga ini jelas. Jadi she regrets herself, dia menyesali dirinya. She often regrets. I teach myself. Jadi yang ngajar saya main gitar, ya, saya sendiri. Artinya saya belajar sendiri bermain gitar. Newcomers usually introduce themselves to the neighbors. Pendatang-pendatang baru biasanya memperkenalkan mereka diri sendiri ke tetangga-tetangganya. Ini the newcomers bisa diganti dengan they. They usually introduce themselves to the neighbors. Kalau hanya satu, the newcomer
Ini introduces, ada S-nya. Ini baju kamu kalau yakin laki-laki kita gunakan he introduces himself. Kalau perempuan she usually introduces herself. Jadi kalau she herself. Ya, jadi ini himself, ini herself. Nah, jadi the newcomer usually introduces himself to the neighbors. Ya, kalau diganti he, maka he usually introduces himself. Jadi he-nya ini laki-laki pendatang baru. She usually introduces herself to the neighbors. Ya kalau ada orang kecelakaan ya bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan diri sendiri. Ya tadi saya menyalahkan nilai saya ujian kok jelek, I will blame myself. Saya akan menyalahkan diri saya. I will blame myself. Tidak akan menyalahkan orang lain. Ya, persiapkan dirimu untuk ujian. Itu persiapkan, prepare. Ya, jadi you mempersiapkan diri untuk ujian. You prepare yourself for the exam. You prepare yourself for the exam. Ya, kita lanjutkan. Saya ulang lagi ya, saya tulis yang satu. I teach myself to play the guitar. Kemudian tadi tetangga, he himself to the neighbors. Ya mungkin akan ketemu kata neighbors, tetangga, ada yang pakai u, ada yang tidak. Ya ini yang pakai Inggris itu biasanya pakai u, kalau Inggris Amerika o. Ini ada tanpa o, tanpa u, tapi sama saja karena saya lihat di majalah Amerika juga tidak konsekuen, sering pakai u juga. Kemudian perintah itu biasa langsung kata kerja. Kalau perintahnya itu kata kerja, contohnya tulislah ini, salinlah ini, copy this ya. Kalau saya menyuruh copy this ya, jadi copy this, salinlah ini, copy this. Tapi kalau yang di copy ini kata kerja, tapi kalau yang disuruh itu bukan kata kerja tapi kata sifat, itu harus didahului dengan be. Ya. Jadi hati-hatilah, be careful. Be careful, hati-hatilah. Ya, sabarlah, be patient. Jadi kalau anjurannya itu kata sifat diawali dengan be, tapi kalau kata kerja langsung salinlah ini, hati-hatilah ya. Jadi hati-hatilah, kalau tidak kamu bisa luka ya. Jadi ini be careful
Ya, be careful, hati-hatilah. Be careful. You may, kamu mungkin, ya mungkin. Ya, hati-hatilah. Kamu mungkin, kamu bisa luka. Artinya kamu dilukai oleh kamu sendiri. Ya, contohnya terjatuh. Itu kan dilukai diri sendiri. Kemudian kita selalu senang-senang, selalu menikmati pada pesta. We enjoy. We enjoy. Nah, di pesta biasanya kita senang-senang menikmati. We enjoy ourselves at the party. Kemudian dia melihat dirinya di kaca. Nah, ini. Ini sebagai latihan. Saya mengajar diri saya, artinya saya belajar sendiri bermain gitar. He introduces himself to the neighbors. Dia memperkenalkan diri ke tetangga-tetangganya. Hati-hatilah, kamu mungkin luka. Kita bersenang-senang di pesta. We enjoy ourselves at the party. Dia melihat dirinya di kaca, di cermin. Ya, jadi ini she looks herself in the mirror. Dia bercermin. Bercermin itu antara yang melihat dengan yang dilihat sama. Ya. Jadi ini sebagai latihan, ya mungkin masih ingat yang saya jelaskan, silakan dicoba di bahasa Indonesia kan. Ya, ini ada 5 kalimat. Kita lanjutkan sekarang latihan yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dia menyalahkan, ya, saya coba. Dia menyalahkan. Ya, dia menyalahkan diri untuk kejadian itu, untuk for the accident. Ya, dia menyalahkan diri untuk atau karena kecelakaan itu. Accident. C-nya 2, accident. Dia menyalahkan diri untuk kecelakaan itu, ya, atau dalam kecelakaan itu, ya, dalam kecelakaan itu. Dia menyalahkan diri dalam kecelakaan itu. Kemudian kita lanjutkan.
Bersenang-senanglah. Senanglah. Bersenang-senanglah. Kita lanjutkan. Saya membuat makanan ini sendiri. Saya memasak. Saya memasak makanan ini sendiri. Saya memasak makanan ini sendiri. Jadi tidak GoFood atau apa dimasakkan orang lain. Mereka membela diri. Mereka membela diri. Apakah kamu melihat dirimu di kaca? Apakah kamu bercermin? Apakah Anda bercermin? Apakah Anda bercermin? Nah, ini biasa di kaca, ya. Apakah Anda bercermin di kaca? Apakah Anda bercermin di kaca? Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Kalau nanti pertanyaannya itu bersifat banyak sekali yang sama, maka yang banyak yang ditanyakan akan dijelaskan ulang. Terima kasih, sampai bertemu lagi.